Capek banget ya. Udah berdoa, udah berusaha, tapi hidup kayak nggak berubah-ubah. Sampai kamu mulai nanya, "Ya Allah, apa aku salah langkah?" Tapi gimana kalau sebenarnya semua yang kamu sebut ujian itu justru cara Allah ngangkat derajatmu, bukan nurunin kamu? Mungkin ini bukan tentang seberapa berat ujiannya, tapi tentang seberapa ikhlas kamu mau berjalan lillah karena Allah. Ini kisah tentang seseorang yang akhirnya menemukan rahasia di balik semua rasa sakit, bukan karena ujian itu berakhir, tapi karena hatinya belajar untuk berjalan karena Allah. Kadang hidup terasa kayak beban yang gak ada ujungnya. Bangun pagi dengan kepala berat, dada sesak, dan hati yang terus bertanya, "Kenapa aku yang harus ngerasain ini semua?" Kamu udah berjuang keras, tapi hasilnya belum juga datang. Orang-orang bilang, "Sabar, nanti juga selesai." Tapi kamu tahu, rasa lelahnya tuh nyata. Rasa pengen nyerah itu benar-benar ada. Tapi, coba kamu pikir lagi, gimana kalau ternyata semua rasa sakit ini bukan hukuman, tapi cara Allah ngomong sama kamu? Bukan lewat kata, tapi lewat perasaan kehilangan dan kecewa. Mungkin Allah sedang ngajak kamu buat berhenti berlari ke dunia dan mulai pulang ke arahnya. Karena kadang Allah ngambil sesuatu dari kita, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia pengen kita sadar bahwa yang kita pegang bukan milik kita. Bahwa yang kita pikir hancur sebenarnya sedang dibentuk ulang. Dan satu hal yang sering kita lupa, setiap ujian berat selalu datang bareng rahmat yang disembunyikan. Jadi mungkin ini bukan tentang kenapa kamu diuji, tapi untuk apa kamu diuji. Allah nggak mau kamu hancur, Dia cuma mau kamu belajar melepaskan. Dan akhirnya nemuin makna sejati dari kata lillah, melakukan segalanya hanya karenanya. Ada luka yang gak bisa dilihat, tapi rasanya dalam banget. Luka yang gak berdarah, tapi tiap malam terasa nyesek di dada. Kadang, kamu tersenyum di depan orang lain, pura-pura kuat, pura-pura baik-baik aja. Padahal di dalam hati, kamu cuma pengen nangis. Kamu capek, tapi gak tahu harus ngadu ke siapa. Dan yang paling menyakitkan itu bukan cuma kehilangan orang, tapi kehilangan arah. Ketika doa udah dilangitkan berkali-kali, tapi jawaban belum juga datang. Kamu mulai ragu, apakah Allah masih dengar? Apakah Dia masih peduli? Padahal justru di saat itu, Allah lagi paling dekat. Dia nggak pernah ninggalinmu, cuma lagi ngajarin kamu buat berhenti nyandarin diri ke dunia. Ujian itu aneh. Kadang datang tanpa aba-aba, tapi nyisain bekas panjang di hati. Dan yang lebih aneh lagi, semakin kamu melawan, semakin sakit rasanya. Sampai akhirnya kamu sadar bahwa melawan bukan cara untuk sembuh. Menerimalah yang bikin hati mulai tenang. Allah tahu kamu lelah, makanya Dia kirim ujian. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi biar kamu belajar arti lillah. Melakukan segalanya karena Allah, bukan karena manusia. Karena saat kamu berhenti nyari alasan di luar dan mulai nyari makna di dalam dirimu sendiri, di situ kamu akan paham. Ujian itu bukan luka, tapi panggilan lembut dari Tuhan. Suatu hari, kamu sampai di titik di mana semua usaha udah kamu coba. Kamu udah lari sejauh yang kamu bisa, tapi tetap aja mentok. Sampai akhirnya kamu duduk diam, tanpa tenaga, tanpa kata. Lalu perlahan kamu sadar. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menggenggam, padahal yang Allah minta cuma satu, lepaskan. Waktu kamu berhenti maksa dunia buat ngikutin maumu, hidupmu mulai berubah. Kamu nggak lagi ngatur hasil, kamu cuma jalan lillah. Dan anehnya,
justru di situ kamu mulai tenang. Masalahnya belum hilang, tapi hatimu nggak lagi gelisah. Karena kamu paham, hasil bukan urusanmu, tugasmu cuma berusaha dan berserah. Banyak orang pikir ikhlas itu artinya pasrah total. Padahal ikhlas itu aktif. Kamu tetap kerja, tetap doa, tetap jalan, tapi tanpa ngeluh, tanpa ngitung untung rugi. Karena kamu yakin, semua ini bagian dari rencana Allah. Kamu berhenti bilang, "Kenapa aku?" dan mulai bilang, "Kalau ini darimu ya Allah, aku siap belajar darinya." Dan di momen itu, kamu akhirnya ngerasain hal yang gak bisa dijelasin dengan kata. Rasa damai yang gak datang dari keadaan, tapi dari keyakinan. Kamu ngerti, lillah bukan sekedar ucapan, tapi jalan hidup. Karena ketika semuanya kamu serahkan kepada Allah, bahkan ujian paling berat pun bisa jadi indah. Itulah rahasia terbesar. Ketika lillah jadi kunci, semua luka berubah jadi pelukan dari Tuhan. Kadang orang salah paham, ngira kalau ikhlas itu artinya berhenti berjuang. Padahal justru sebaliknya. Ikhlas itu terus melangkah, tapi tanpa beban. Kamu tetap kerja keras, tetap usaha, tetap doa. Tapi kali ini bukan buat pamer hasil, melainkan buat nyenengin Allah aja. Dan di situ, kamu mulai ngerasa ringan. Karena kamu tahu, setiap langkahmu udah dicatat, bukan buat dilihat manusia, tapi buat dinilai oleh Allah. Melepas itu nggak berarti kamu kalah. Kadang, justru itu tanda kamu udah cukup kuat buat percaya sama takdir. Kamu berhenti maksa yang nggak bisa kamu ubah, dan mulai fokus memperbaiki yang masih bisa kamu pegang. Hatimu. Di situ kamu ngerti bahwa yang Allah mau bukan hasil sempurna, tapi hati yang gak sombong saat senang dan gak putus asa saat susah. Dan kamu tahu, apa yang paling indah dari ikhlas? Ketika kamu nggak lagi takut kehilangan. Karena kamu sadar, semua yang benar-benar buatmu gak akan pernah salah alamat. Rezeki, cinta, bahkan rasa tenang, semuanya akan datang pada waktunya kalau kamu nggak lagi rebutan sama kehendak Allah. Kamu cuma belajar bilang, kalau ini baik, dekatkan. Kalau tidak, jauhkan dengan cara yang lembut. Ikhlas itu bukan akhir, tapi titik balik. Karena dari situ, kamu akhirnya benar-benar bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari rasa bersaing, bebas dari semua yang bikin hatimu berat. Dan kamu tahu, itu bukan karena masalahmu hilang, tapi karena hatimu udah belajar satu hal penting. Melepaskan bukan kehilangan, tapi menemukan Allah di setiap kehilangan. Ada masa di mana kamu nggak lagi nyari jawaban dari manusia. Kamu berhenti curhat ke semua orang, karena akhirnya sadar yang paling paham isi hatimu cuma Allah. Kamu mulai tenang meski nggak ada yang ngerti. Karena kamu tahu, setiap air mata yang jatuh, nggak ada satupun yang sia-sia di hadapannya. Itulah titik paling indah dalam perjalanan iman. Ketika kamu mulai pulang. Perlahan, kamu nggak lagi nanya kenapa aku, tapi mulai bilang, terima kasih ya Allah. Terima kasih udah ngasih rasa sakit yang ternyata nyembuhin. Terima kasih udah ngambil sesuatu, supaya aku bisa dapat yang lebih berharga, iman dan ketenangan. Sekarang kamu paham, setiap kehilangan adalah surat cinta dari langit yang isinya cuma satu kalimat. Aku ingin kamu lebih dekat denganku. Kamu sadar, pulang ke Allah itu bukan soal mati, tapi soal hidup dengan cara yang benar. Bangun pagi dengan niat lillah, kerja, belajar, dan mencintai karenanya. Bahkan ketika gagal pun, kamu nggak lagi kecewa. Karena kamu tahu yang penting kamu udah berjalan di jalan yang Dia ridhoi. Dan ternyata, itu cukup. Lebih dari cukup. Jadi, kalau hari ini kamu masih dalam ujian, jangan buru-buru minta selesai. Mintalah hati yang kuat untuk bertahan dan mata yang jernih untuk melihat hikmah. Karena pada akhirnya,
Semua jalan, baik yang mudah maupun berat, akan berujung di satu tempat, pulang ke Allah. Dan di sanalah kamu akan menemukan bahwa setiap ujian yang dulu kamu tangisi, sebenarnya sedang menuntunmu menuju kebebasan sejati. Hidup lillah hanya untuknya. Kalau kamu hari ini lagi diuji, jangan buru-buru minta selesai. Mintalah hati yang kuat untuk tetap lillah. Karena ujian itu bukan tanda Allah benci, tapi tanda Dia masih sayang dan pengen kamu pulang ke-Nya. Jadi, jangan menyerah. Jalan terus, meski pelan. Karena setiap langkah yang kamu ambil dengan ikhlas akan selalu dicatat sebagai jalan pulangmu menuju Allah. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like, bagikan ke temanmu yang lagi berjuang, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Karena setiap cerita di sini bukan cuma untuk didengar, tapi untuk mengingatkan kita bahwa Allah selalu punya cara indah untuk menolong hamba-Nya.